gimana kan? Atau ke arah situ kan arahnya kemana, jadi misalnya dialihkan ke arah yang lain sehingga tidak terlalu kenceng ke situ. Intinya ini kebijakan. Ya, jadi tetap yang banyak jangan dikorbankan. Yang satu bagaimanapun juga kalau sudah seperti itu perlu dapat perhatian. Ya, jadi kebijakan gimana yang terbaik. Kemudian masalah wa idza qur'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Ya, memang penting, disitulah pentingnya kita mendengarkan Quran. Dengar saja Allah senang kepada orang yang mendengarkan bacaan Quran. Ya. Kemudian ketika tidak menghargai, ya itulah diantaranya. Makanya disinilah bacaan Quran ini perkara yang sangat sensitif. Ya, coba kalau Ramadan kemudian ya sampai malam baca Quran, apa mungkin tetangga-tetangga itu nanti mendengarkan Quran? Sementara mereka juga ingin berinteraksi dengan segala macam keperluannya masing-masing. Berarti kita memaksakan kondisi kepada setiap orang. Ya, ini juga pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ketika memperdengarkan keluar masjid. Nanti kasihan juga mereka yang ingin santai-santai lagi ngopi, ngobrol, ya karena ngobrol ada orang baca Quran ngobrol, nah ini. Karena hukuman tidak menghormati Quran. Ya, agar supaya tidak kayak gitu dibatasi lah, karena tidak semua orang membutuhkan itu. Jadi intinya kembali kepada kebijakan. Ada lagi? Ya, Pak Asif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu bawa buku Aurul Latin. Iya. Bawa Al-Qur'an. Iya. Jadi aku dibaca-baca di depan orang itu, lalu dibaca-baca di depan orang, ada orang minta gimana? Ada orang minta, itu Ikhwan ini kan? Iya. Bapak perlu dikasih apa? Tidak difotokopikan. Ya tidak apa-apa, ya kan yang buku Auratul Azim yang saya tulis. Iya. Ya kalau ada yang membutuhkan silahkan. Karena itu ya bukan murni bisnis lah. Kalau murni bisnis kan saya tulis dilarang mengkopi atau membacakan, ya. Kan tidak ada itu Pak. Ya sudah, kalau tidak ada silahkan. Terus masalah itu belajar ngaji Iya. sampai hatam. Apakah itu tak saya tidak dapat ijazah dari kiai itu? Sudah sekarang, kalau dulu kan tidak ada masalah hubungan ijazah ini. Jadi sekarang itu sudah guru kita itu meninggal gitu. Iya, jadi begini Pak. Jadi masalah ijazah ini tidak semua orang guru ngaji punya ijazah. Jadi yang punya ijazah dia sendiri punya sanad di ijazah, terutama mereka yang para penghafal. Jadi tidak semua orang yang hafal Quran punya ijazah itu. Makanya ya kalau mau ngajar itu nyari orang yang punya ijazah, kemudian minta ijazahnya yang dia boleh nanti beri ijazah pada murid-muridnya. Karena ijazah ini ada dua. Jadi ada ijazah untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ada ijazah yang mana dia juga untuk dirinya dan bisa memberi kepada orang lain. Ya sama dengan guru. Ada guru yang hanya bisa ngajar, tak bisa ngeluarin ijazah. Ada guru yang ngajar dan bisa tanda tangan ijazah. Itu siapa? Kepala sekolah. Contohnya kayak gitu. Demikian. Ada lagi? Ya. Ya. Terutama saya tukang angkut dulu ya. Halal itu sudah tahu semua awal akhir barang. Cuman di dalam pertengahan itu kan jumlahnya itu sudah ditentukan. Sehubungan antum itu kurang jumlahnya dan yakin itu kurang. Nah pertanyaannya,
apa itu sah sebagai makmum Ya. bacaan tersebut yang berjamaah tersebut? Terima kasih. Untuk hailalah, jadi ada berjamaah wadifah, ada berjamaah hailalah. Untuk hailalah, sempurnanya hailalah minimal 1000. Dan waktunya hailalah dimulai setelah asar sampai dengan maghrib. Dimulai setelah asar kapan saja. Ada yang dimepetkan. Misalnya 40 menit sebelum maghrib dibaca dengan bacaan sedang, selesai 1000. Terus ada yang datang, duduk, diem, dengkur. Jadi pakai rumus 4D. Ada yang pakai 5D. Datang, duduk, diem, dengkur, delewer. Jadi ada juga yang tanya kepada saya, bagaimana Ki? Duduk ikut hailalah dari awal sampai selesai tidur. Ya kalau lebih banyak tidurnya, ya gimana ya, nanti hilalahnya ditulis sama malaikat apa? Tidur. Oleh karena itu, seperti saya bilang, ketika kita berangkat ke zawiyah, khususnya hilalah kan seminggu sekali. Dan hilalah ini wirid yang sangat agung, di mana Nabi menyediakan dirinya, mewajibkan diri beliau hadir sejak awal hilalah sampai selesai. Ini untuk karena dihadiri Nabi, inilah kehadiran Nabi yang tidak bisa dikias dengan apapun, betapa agungnya hilalah itu. Sehingga kita bagaimana? Ya, ketika kita mempersiapkan, ya kita mempersiapkan dengan vitalitas. Makanya saya bilang kalau tidak puasa, saya sebelum hilalah mesti minum vitamin dulu, ngopi dulu dan lain sebagainya. Tapi jangan kalah tenteng, banyak korbannya itu. Hemaviton, minuman itu dan macam-macam kayak itu jangan. Itu sudah banyak korbannya, tidak baik. Yang gagal ginjal juga banyak. Ya cari yang vitamin-vitamin yang tidak membahayakan. Jadi perayaan rahmatullah. Jadi kalau datang langsung mendengkur sampai selesai, ya gimana? Satu. Yang kedua, 50-50 misalnya, ya tetap ada pahalanya 50-50. Akan tetapi tidak sempurna. Gitu. Makanya jangan dijadikan ini. Yang penting kan ada juga yang penting datang duduk didengkur, ya delewer udah begitu selesai. Amin. Bahkan berdoa ada upaya kalau udah kayak gitu. Jadi ini itu ada aduan dari masih daerah-daerah yang kayak gitu. Kenapa? Bagaimanapun juga hilalah ini di samping juga ada rukunnya. Rukun ini komponen hilalah. Jadi la ilaha illallah minimal 1000 ini pendapat yang muktamad, pendapat yang terkuat, disepakati oleh para ulama thariqah. Terutama bagi mereka yang hilalah di zawiyah. Ya bagaimana kalau tidak di zawiyah? Tapi kan tidak setiap saat dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, ini juga ada pertanyaan tadi. Kirim foto ruangan, ya musola kecil dalam rumah. Apa boleh wadifah dan hilalah di situ? Kalau terpaksa hujan dan sebagainya, ya tidak apa-apa, daripada tidak hilalah. Tapi kalau tiap Jumat, nah ini pas fatwa saya dijadikan
dijadikan hujah. Saya boleh kata kiai. Ya, ini. Jadi hailalah di rumah itu kondisi terpaksa. Kalau kondisinya memungkinkan, jangan di rumah terus, tak dapat keutamaan kezawi. Jadi berangkat ke zawiyah, contohnya jauh, yang naik motor sampai 1 jam, ada naik motor 2 jam, bahkan lebih. Itu tiap langkahnya itu dihitung oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, dan itu ada pahalanya. Sehingga walaupun Anda jauh dari zawiyah, tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan keutamaan wadifah. Berangkat sebelum Jumatan udah berangkat, sampai di zawiyah istirahat dulu. Ya. Kemudian setelah itu ikut wadifah ilalah. Masya Allah. Seistirahatnya karena ingin tidur karena ingin mempersiapkan tenaga untuk wadifah ilalah, itu pahala. Bayangin tidur dapat pahala. Jadi tergantung niat. Jadi ketika Anda selesai Jumatan, ya kayak saya kan memang saya sudah ini kan kondisi gampang lelah, maka ketika jadi ketika apa sampai mana tadi? Ya jadi setelah Jumatan saya mesti upayakan tidak ada acara setelah sholat Jumat, langsung sampai di rumah tidur sudah. Untuk apa? Agar supaya fresh. Kalau masih kurang saya minum vitamin. Nah itu. Sehingga ketika saya mimpin hailalah, ya alhamdulillah saya selalu fresh kan. Kenapa? Sudah saya persiapkan, diniatin. Ya, apa-apa kalau diniatin, dan semua bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah. Ketika kita niatnya untuk mempersiapkan untuk ibadah. Jadi contohnya berangkat ke zawiyah karena jauh, malam sebelumnya sudah berangkat ke zawiyah sampai di sini malam Jumatan, paginya ikut wadifah Jumatan, sampai hailalah nginep lagi. Wah, itu semua ini ikhtiar kan. Maka ini semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang yang mahabbah jauh bukan masalah. Tapi orang yang tidak ada mahabbahnya dekat masalah. Nyari gerimis. Jadi justifikasi, gerimis. Bahkan gerimis kecil-kecil ceritanya hujan lebat. Itu ya. Jadi makanya saya bilang kalau mahabbahnya kurang, ala sono jadi alas macam-macam jadi alasan. Tapi kalau sudah mahabbah sampai, tidak ada alasan. Makanya kata Syekh, lau alimtum, andaikan kalian tahu, ma fiz zawiyah, apa yang Allah turunkan dari nikmatnya dan rahmatnya ke dalam zawiyah, la atau walau habwan, niscaya kalian datang walaupun harus merangkak. Itu. Kalau tahu, tapi karena kita tidak tahu atau tahu tapi belum sampai, jadi tahunya sudah tahu, tapi belum nyampe ke dalam dada kita, belum meresap. Yaitu himmahnya kurang. Tapi kalau sudah Allah kasih, ya himmah, tahunya sedikit, tapi yang sedikit manfaat. Dan tanda manfaatnya terlihat. Itu ada gaya. Sehingga coba gimana duduk dengan teman kita mendengarkan apa yang kita omongkan dengan gairah, kita enak ngomong kan, tapi
Tadi kalau coba dilihat ceramah, tapi semua pada ngantuk semua. Yang ceramah lebih ngantuk. Gitu. Jadi coba ya, saya tadi kelihatan letoy tadi deh. Tapi saya ngelihat gairah ikhwan, kok bagus gairahnya. Maka apa tenaga yang ada di pada diri ikhwan itu nyampe ke saya, sehingga saya tadi yang tadinya letoy berubah menjadi segar. Jadi ini pentingnya berjamaah. Jadi demikian, makanya walau zawiyah dan seperti yang dia, kalau ini dijadikan, termasuk juga istrinya disuruh bayar untuk apa? Ayolah di rumah dengan istri. Nah ini tidak usah bikin zawiyah kalau begitu. Nanti umat Islam istrinya Islam juga sudah sholat berjamaah di rumah, tidak usah bikin masjid. Masjidnya sepi. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Kenapa kok ada zawiyah sama dengan Islam? Kenapa kok ada masjid? Karena terutama pada Jumat orang umat Islam harus kumpul bertemu dengan ulamanya yang yasyallah. Innama yasyallah min ibadihil ulama yang takwa kepada Allah. Ulama yang takwa ini wajib berwasiat dalam khutbahnya Allah. Orang yang takwa ngomong ayo bertakwa kepada Allah, yang diwasiatinnya meresep. Kenapa? Keluar dari hati yang takwa, kalimatnya takwa, yang mendengar akan kejahitan takwa. Kenapa pentingnya ini komunikasi seperti itu? Bahasa hati diterima dengan hati. Tapi kalau bahasa pikiran diterima dengan pikiran. Coba kita berbicara dengan pedagang, maka yang ada harga barang, jual beli. Ketika tawar menawar, kita dengan muka manis, ini nawarnya biar dilonggarin harganya kan dengan muka manis kan. Yang nawarkan juga biar balik lagi muka manis juga. Tapi selesai, ingat apa enggak dengan pembeli? Sudah selesai akadnya sampai dengan jual beli. Akan tetapi ada akad tidak dapat duit. Tapi setelah akad itu orangnya tidak pernah hilang dari ingatan. Apa? Akad nikah. Oh itu istrinya langsung sah. Itu tidak bisa tidur. Iya kan? Padahal kalimatnya dikit, tidak pakai tawar menawar. Tapi ketika keluar dari hati yang ikhlas, keluar dari hati yang tulus, maka kalimat sedikit I love you kan satu kata, tiga kata, ya kan? Tapi tiga kata ini bisa menjadikan batu jadi emas, bahkan gunung bisa hancur. Jadi coba peperangan zaman dulu, rebutan permaisuri kan, kerajaan sampai hancur lebur gara-gara ini. Jadi tahta, wanita, harta ini jadi berakibat macam-macam. Jadi berakibat rahmatullah. Ayo. Jadi jangan cari keringat kalau wadifah di rumah sewaktu-waktu, atau memang di situ tidak ada ikhwan. Ya boleh kalau memang tidak ada ikhwan. Tapi kalau tidak ada ikhwan, tidak berjamaah berturut-turut 3 kali, itu ada kesengajaan, maka diharuskan baiat ulang, artinya batal. Jadi ini makanya sebelum baiat kita tanya dulu kesiapannya, dan tidak main-main. Ada lagi? Buat tambahan sedikit tadi. Pertanyaannya tadi
sah, tapi ada tapinya atau memang gimana itu Pak? Yang mana? Ya kan tadi untuk wanita, Iya. atau ngantuk, jumlah juga nggak nyampe 1000. Nah itu Ya, kalau wadifah ketiduran, Alah. ya hailalah ketiduran, imamnya sudah nutup, masih ada waktu yang kurang nambah sampai maghrib semampunya. Karena hailalah ini tidak begitu maghrib sudah selesai, tidak bisa dilanjut. Tapi itu maaf Pak, tadi kan nggak tahu kurang lebihnya. Jadi kan Ya, tadi semampunya sampai maghrib. semampunya. Iya. Nah itu ngantuknya ini. Karena hailalah itu Ya, ya kalau dihitung minimal 1000 tidak boleh kurang. Kalau tidak dihitung 1 jam falakiyah 50 menit. Tidak usah dihitung berapa aja. Gitu. tapi berarti nggak sah itu nyembah apa namanya halalahnya. Kalau Kan maaf nih, kan kita nih dianggapnya selesai nih kan tadi. Dianggap jadi awal akhir selesai barang. Tapi dalam hitung tadi udah pasti nggak nyampe 1000 umpamanya. ya kalau tidak nyampe 1000 tidak sempurna hailalah. Karena makanya hailalah ini ya wajibnya karena lazim. Jadi paling wajibnya wirid torekoh, wirid lazim pagi sore. Karena wajib lazim pagi sore, wajib juga wadifah, wajib juga hailalah. Sehingga hukum wadifah masalah kurang lebihnya lebih ringan daripada yang wirid lazim pagi sore. Itu lebih ringan, tapi beratnya berjamaah, harus berjamaah. Ada lagi? Ini Pak, Mas Wawan. Abah, saya di sini nggak ada ikhwan, zawiyah jauh. Batal nggak baiatnya? Ya kan kalau jauhnya berapa lama, naik apa? Jadi kalau kita, ya itu tadi. Jadi kalau tapi memang kalau memang jauh ya tidak batal, akan tetapi itu tadi kalau tahu keutamaannya seminggu sekali. Itu. Jadi dan sekarang ini mau bilang apa, ojekan banyak. Iya kan? Ojekan banyak. Kalau tidak punya motor, ojekan banyak. Angkot banyak. Pokoknya sekarang ini agak repot mau alasannya apa. Suruh ke Jakarta lagi bilang. Jadi apa ya? Kenapa seminggu sekali bukan tiap hari untuk hailalahnya? Ya, dan kita di Indonesia ini sebenarnya enak. Kalau saya lihat di daerah lain, hatta di Aljazair, zawiyah itu jarang, tidak banyak kayak kita. Di kota Algier saja bisa dihitung zawiyahnya. Itu di kota Algier ya, di Aljazair ya, dan sebanyak di Indonesia. Kemudian ya cuma mereka datang dari jauh-jauh. Ini datangnya dari jauh-jauh. Bahkan ini ada yang Habib Ja'far cerita pada saya. Jadi ada zawiyah yang di tengah padang pasir, tidak ada tetangga, tidak ada rumah. Tapi zawiyah itu ada yang penghuninya. Tapi tiap pagi dan sore ada wadifah berjamaah. Dan ada saja yang ikut wadifah berjamaah di situ, jauh-jauh. Jadi padang pasir itu ya berjalan minimal 20 kilo, 30 kilo baru ketemu Sejempat. Jadi seperti Ainul Madi. Ainul Madi sendiri itu kota istilahnya. Tapi mungkin kalau di sini satu desa, kalau di Indonesia sudah kota. Ada polseknya, ada apa morabilnya lengkap dengan penjaga, bahkan pasporan titip di situ masuk. Itu jadi dia ada pintu masuk dan keluar kayak gitu. Dan penduduknya sangat terbatas. Bayangin
dengan seluas di sana. Kalau di Aljazair ini negaranya kan tidak ada laut, benar-benar daratan. Ya lebih luas dari Indonesia. Penduduknya 30 jutaan. Jadi itu Taiwan, rahimahullah. Jika Zawiyah itu jauh-jauh. Dan ya datang ke Zawiyah harus dengan kendaraan. Jadi artinya mereka yang mau baiat itu sudah siap. Siap, dia berjibaku datang membeli sesuai dengan ketentuan. Sehingga kalau apalagi si muda, memang kan berapa kecamatan? Satu kecamatan di sini dengan kecamatan yang lain berapa kilo sih? Nggak sampai 30 kilo itu kabupaten, Pak. 15 kilo, 10 kilo. Iya, jadi kalau kecamatan itu hanya dengan kecamatan yang lain itu masih kan. Ya sampai 30 itu antar kabupaten itu. Ya, Ciracas, Cipayung. Jadi intinya kalau memang diniatin ada. Makanya ayo ini tambang pahala kita. Jadi walaupun jauh itu akan menambah pahala kita. Lelahnya kita semuanya dihitung oleh Allah SWT. Ada lagi? Ada nih, Bah. Ya gimana? Apakah batal baiatnya jika ikhwan minta amalan ikhtiari ke torekoh lain? Kalau amalan ikhtiari torekoh lain tidak membatalkan tapi mengurangi. Jadi ada kok ke tempat lain. Gitu. Jadi dan juga berbahaya nanti mahabbahnya ketika mengamalkan ikhtiari torekoh lain langsung diuji oleh Allah, dikasih ajarnya. Mengamalkan selawat Fatih tidak dikasih. Akhirnya selawat Fatih tidak tokcer ini. Nah, ini bahayanya. Padahal bertoriko bukan hajat. Toriko itu adalah urusan selamat dunia akhirat. Kenapa banyak ikhwan? Karena mahjub masih teringat menjadikan hajat itu segala-galanya, sehingga ketika baca ini ya baca apa aja ketika dikabulkan langsung ya. Jadi ada orang ikut toriko ya. Ceritanya ada ikhwan kemarin kesini cerita seorang yang masuk dalam toriko, kebetulan tidak punya anak, kemudian dia langsung diceritain toriko Tijani dan sudah ada di daerahnya. Kemudian calon ikhwan ini bilang minta bukti apa sampai ingin punya anak. Kemudian yang bersangkutan udah kamu ikut hoki, ikut itu hoki, pulang punya anak masuk. Ini orang mahjub. Kenapa? Mengukur keberhasilan duniawi sebagai keberhasilan bertoriko, padahal itu ujian. Jadi walaupun misalnya kan ada orang setelah masuk toriko bangkrut ya. Seakan-akan toriko ingin bangkrut, kan begitu. Padahal memang waktunya bangkrut, tidak usah ikut toriko bangkrut, ikut toriko bangkrut, kan lebih bagus ikut toriko. Waktunya bangkrut ya bangkrut, kan gitu. Jadi jangan dihubungkan toriko dengan kebangkrutan. Untung bertoriko sudah bangkrut, tapi bertoriko imannya masih terjaga karena wiridnya. Tapi kalau nanti bangkrut tanpa bertoriko, nanti yang kelihatan tak gantungan. Jadi kayak gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita namanya ikhwan sebulan atau itu seminggu sekali buat halalah gitu, apa utamanya sama dengan halalah di Zawiyah di masjid gitu kan? Karena kan ikhwan ini memang dia nggak bisa setiap Jumat kesini gitu kan. Tapi kalau untuk wajibah sih rutin, tapi kalau untuk halalahnya memang ada kendala dari kerjaannya gitu kan. Jadi kadang kita suka nemenin hari Jumat, itu apa utamanya sama dengan di Zawiyah gitu. Iya. Jadi
ada orang tidak bisa sholat Jumatan, ditemenin di rumahnya sholat Jumat. Itu maksudnya kan di masjid kan, tidak ke masjid tapi kan demi teman ikut dengan ikhwan, dengan teman.